Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua hukum Allah ini berfokus kepada pribadi Allah sebagai pemelihara kita. Di dalam perintah keempat tentang Sabat, kita mengenal Allah yang memelihara kita di dalam istirahat kita. Sementara dalam perintah kelima, mengenai menghormati orang tua, kita mengenal Allah yang memelihara kita melalui orang tua kita. Saudara, mari kita perhatikan keduanya dengan lebih detail. Yang pertama, saudara, mengenai Sabat. Saudara, kalau kita membaca seluruh Alkitab, kita akan melihat bahwa perintah untuk mengingat hari Sabat itu bukan sekedar aturan ritual, tapi bagian dari desain Allah bagi kehidupan manusia. Sabat menolong umat Allah memahami bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan. Secara sederhana, saudara, kita dapat memahami Sabat melalui 3 aspek utama. Yang pertama, saudara, Sabat itu adalah ritme hidup dari Allah. Ketika Allah menciptakan manusia untuk bekerja, tetapi Allah juga memerintahkan manusia untuk beristirahat. Kalau saudara mengingat dalam kisah penciptaan, Allah sendiri memberikan teladan dengan menyelesaikan pekerjaannya selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Pola dan perintah dari Allah tentang Sabat ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia seharusnya memiliki ritme yang sama seperti Allah. Ada waktunya melakukan pekerjaan dan ada waktunya berhenti dari pekerjaan. Karena di dalam ritme itu Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita tidak bergantung pada usaha kita. Ada waktu di mana kita berhenti bekerja dan belajar mempercayakan hidup kepada pemeliharaan Allah. Dan di dalam Sabat itu juga, saudara, kita kemudian mengalami pemulihan dari Allah. Pemulihan itu bukan hadir dalam sikap pasif atau pembatasan jasmani tubuh fisik kita. Tapi pemulihan itu hadir pada waktu kita aktif menyembah Allah. Saudara, ketika Yesus hidup, dia menggunakan hari Sabat untuk terus menyatakan kasih Bapa kepada sesama. Setelah Yesus naik ke sorga, para rasul menggunakan hari Sabat untuk menyembah Allah dengan para murid yang lain. Saudara, maka pola Tuhan Yesus dan para rasul inilah yang menjadi warisan iman untuk kita saat ini. Sehingga kita menjalani Sabat untuk istirahat di dalam pernyataan kasih Allah, di dalam penyembahan kepada Allah bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Dan pola Sabat ini menghadirkan pemulihan rohani yang kita butuhkan. Kita bukan saja butuh istirahat jasmani, tapi kita juga butuh dipulihkan secara rohani. Karena tanpa disadari, saudara, kita seringkali menjauh dari Tuhan dalam kesibukan kerja kita. Sehingga di dalam Sabat Allah meminta kita bersama-sama untuk berhenti sejenak dari rutinitas dunia dan kembali mengingat kasih Allah dan menyembah Allah bersama-sama. Pemulihan rohani tersebut Allah nyatakan lewat ibadah, lewat doa, lewat pembacaan, merenungkan firman, serta melalui persekutuan dengan sesama orang percaya. Melalui semua ini tubuh kita berhenti bekerja dan hati kita kembali diarahkan kepada Tuhan. Dan ritme hidup dari Allah ini juga Allah berikan kepada kita untuk mengingatkan kita akan pengharapan mengenai perhentian yang kekal dan bahagia bersama Allah. Karena satu saat kelak Allah akan menyempurnakan rencana keselamatannya kepada semua umatnya. Saat ini di dunia ini kita yang sudah ditebus, kita masih terus berjuang, berjerih lelah melawan dosa, melawan kedagingan, melawan penderitaan, agar kita di dunia ini, saat ini tetap setia mengasihi Allah, tetap setia menjadi terang dan garam kepada sesama, baik di keluarga, di kantor, di gereja, di masyarakat secara umum. Dan Allah tahu perjuangan kita saat ini di dunia ini melelahkan. Tetapi nanti Allah akan membawa kita dalam istirahat kekal bersama dengan Kristus di langit dan bumi yang baru. Suatu kondisi di mana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kedagingan, tidak ada lagi penderitaan, dan di sana kita dapat menikmati dan memuliakan Allah tanpa rasa lelah. Dan Sabat di bumi ini adalah waktu di mana kita mencicipi sedikit waktu istirahat kekal bersama Allah di kerajaannya nanti. Dan yang kedua, saudara, pada waktu Allah memberikan perintah yang kelima, Allah memanggil umatnya untuk menghormati orang tua mereka. Perintah ini juga didasarkan kepada Allah sebagai pemelihara kehidupan manusia lewat kehadiran orang tua. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita diperintahkan untuk menghormati orang tua kita karena Allah adalah Bapa yang mengasihi kita. Saudara-saudara, lewat Injil kita belajar mengenal kita diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena pengorbanan Kristus. Allah bukan hanya pencipta bagi kita, tapi Allah adalah Bapa yang penuh kasih bagi kita.
Dalam kasih orang percaya menemukan menemukan penerimaan, identitas, dan rasa aman yang sejati. Dan semua hal itu kita butuhkan. Tapi kita jujur harus berkata seringkali tidak dapat dipuaskan oleh orang tua jasmani kita. Ketika kebutuhan kita dipuaskan oleh kasih Allah Bapa kita, maka kita percaya kita sudah memiliki dasar dan alasan yang benar untuk menghormati orang tua jasmani yang terbatas. Dan sebagai murid Kristus, kita juga menghormati Allah Bapa dengan belajar menghormati pribadi orang tua dan pribadi siapapun yang hadir untuk membimbing hidup kita. Penghormatan ini bukan sekedar karena jasa kebaikan mereka, tapi yang terutama adalah karena kasih kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam kasih Bapa, kita juga dimampukan mengasihi orang tua tanpa tuntutan idealisme kita. Bahkan kita juga dimampukan untuk mengasihi orang tua kita sekalipun kita sendiri tersakiti. Dalam berbagai kondisi apapun, waktu kita bersandar kepada kasih Allah Bapa, maka penghormatan kita kepada orang tua justru akan memperkuat relasi kita dengan Allah. Karena kita tahu, dalam kelemahan kita, anugerah Kristus semakin nyata buat kita. Maka saudara, sebagai kesimpulan, mari kembali melihat kedua hukum ini bukan sekedar sebagai kewajiban moral orang Kristen, tapi mari lakukan kedua perintah ini sebagai cara Allah menolong kita mengalami kasih Allah Bapa yang memelihara kita melalui sabat, istirahat, dan melalui orang tua kita. Amin.